Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah. Edisi hari Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami bersyukur untuk hari baru karunia-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Berilah kami hikmat-Mu, supaya kami memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dari kitab Ibrani pasal 10. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Firman Tuhan demikian. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini yakni bertahan dalam tekanan. Bertahan dalam tekanan. Saudara, selama tinggal orang tua dan saudara-saudara kami pergi untuk hidup. Percayalah bahwa perjuangan DITII hanya untuk sementara. Yang akan menang adalah kebenaran. Ya, kebenaran Injil. Saudara, pernyataan ini adalah sebuah kesaksian singkat yang disampaikan oleh seorang pemuda di Pohoneang, Seko, sesaat sebelum dieksekusi oleh kelompok DITII pada waktu itu. Pidato ini adalah satu dari banyak kisah serupa yang menggambarkan kesetiaan orang Kristen yang menghadapi tekanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat orang Kristen setia mempertahankan iman? Bahkan ketika menghadapi ancaman kematian? Jawabannya adalah janji Tuhan. Bacaan kita dalam ayat 36 sampai 38 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu.
Sebab bahkan sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, sejak jemaat perdana hingga saat ini, pengikut Kristus sering dihadapkan pada tantangan dalam mempertahankan iman kepada Kristus. Sejarah menjadi saksi bahwa iman kepada Tuhan tidak pernah takluk kepada penderitaan. Kerelaan orang percaya menderita bahkan mati demi Kristus adalah tanda kesetiaan. Kekuatan kita menghadapi tekanan terletak dalam kemenangan Kristus atas maut. Inilah yang terekspresi dalam kesaksian seorang pemuda di Pohoneong Seko. Ia menutup pidatonya dengan doa, "Ya Bapa di sorga, terimalah kami hamba-hambamu. Ampunilah kesalahan mereka. Peliharalah semua orang yang berharap kepadamu." Karena itu saudara, setialah dalam iman kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami, meneguhkan kami untuk terus tekun, teguh di dalam iman kepadamu, sekalipun kami menghadapi banyak tekanan, demi menyatakan kebenaran dan demi untuk menyatakan kesetiaan kami sebagai pengikut Kristus. Kami memohon Tuhan, Engkau kiranya menolong kami sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, lindungilah kami dalam seluruh keberadaan hidup kami sepanjang hari ini. Tugas tanggung jawab kami, pekerjaan dan usaha kami, berkatilah ya Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami berkarya pada hari ini. Berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, anak cucu kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang berada di tempat-tempat lain. Kami berdoa, bersuka cita bersama saudara-saudara kami. Jikalau hari ini ada saudara kami yang berulang tahun, ada yang menikmati berkat-berkat Tuhan yang lain, dan biarlah Tuhan menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami, dan Tuhan melanjutkan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan selanjutnya. Kami juga menopang saudara-saudara kami dalam doa. Jikalau ada saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit, pulihkanlah saudara-saudara kami. Kiranya senantiasa menikmati topangan dan pemeliharaan Tuhan dalam proses perawatan hingga pada waktunya sehat dan pulih kembali. Bapa di sorga, kami yang memiliki pergumulan dalam rumah tangga, dalam keluarga, pergumulan dengan ekonomi keluarga, pergumulan dengan biaya pendidikan anak-anak kami, ataupun pergumulan yang lain, Tuhan, teguhkan hati kami bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, bahwa Tuhan terus menopang kami dalam menjalani kehidupan ini. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang bermohon dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.